Tapi mereka jadi curiga saat melihat Chow beberapa kali keluar rumah dan mereka juga mencium aroma desinfektan sampai pipa saluran bocor dan mengeluarkan air yang agak kemerah-merahan. Gimana kalau kalian mendengar tentang seorang ibu yang menghabisi anaknya sendiri yang berprestasi di sekolah hanya karena dia tidak bisa balas dendam? Bahkan bagian tubuh anaknya ada yang dimasukkan ke dalam rice cooker. Jadi kasus brutal ini pernah terjadi di Hong Kong beberapa tahun yang lalu. Dan sebelum kasusnya terungkap, banyak banget keanehan-keanehan yang muncul di rumah pelaku yang sempat disaksikan oleh para tetangganya. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus pembunuhan gadis berprestasi di Hong Kong. Hari itu masih berjalan seperti hari biasanya. Hong Kong disibukkan dengan aktivitas masyarakatnya yang masih bekerja dan menikmati akhir pekan. Tapi seorang tetangga yang tinggal di sebuah ruko berderet di distrik Mong Kok mendengar ada yang aneh sejak malam hari sampai jam 2:30 sore. Yang mana suara itu adalah suara gesekan-gesekan parang yang diasah terdengar dari rumah tetangga sebelahnya. Diikuti dengan suara dentuman seperti orang yang sedang memotong daging yang sangat besar. Bukan cuma itu aja, tapi tetangganya juga mencium aroma desinfektan yang sangat kuat. Hal ini menambah rasa penasarannya. Sebenarnya, apa sih yang dibersihkan oleh tetangga sebelahnya sehingga perlu banget untuk memakai cairan desinfektan yang sangat banyak sampai baunya menyengat kemana-mana? Keanehan yang dilihat tetangganya juga tidak berhenti sampai situ aja. Sebab jam 7 malam, dia melihat air yang agak kemerah-merahan mengalir dari celah bawah pintu keluar unit ruko dan membasahi sekitar tangga. Bahkan air itu juga mengeluarkan bau yang sangat amis. Tetangga lain juga bilang kalau ada rembesan air yang agak kemerah-merahan keluar dari celah-celah pipa pembuangan salah satu ruko tetangga dan membasahi properti tetangga sekitarnya. Sehingga tetangga ini pun mengetuk-ngetuk pintu Chow untuk menegurnya supaya dia membereskan masalah genangan air yang keluar dari dalam unitnya. Seorang wanita yang bernama Chow Yan berusia 37 tahun kemudian keluar tuh dari ruko miliknya dan menemui seorang tetangga sebelahnya yang mendengar suara aneh tadi. Dia meminjam handphone dengan alasan ingin menelpon suaminya untuk meminta bantuan karena handphonenya sudah disadap oleh sang hacker. Tetangga ini meminjamkan handphonenya dan Chow kembali ke dalam unitnya. Tapi rupanya handphonenya tidak dikembalikan setelah hampir 1 jam dipinjam. Tetangga ini kemudian menggedor-gedor pintu rumah Chow berkali-kali supaya handphonenya dikembalikan. Tapi tetap aja Chow Yan tidak mau keluar dari dalam rumahnya. Sehingga dia harus menendang pintu rumah Chow dan terlihatlah pemandangan yang mengerikan. Bahwa dia melihat cairan merah ada di mana-mana. Dia langsung merampas handphonenya dari tangan Chow dan keluar dari rumahnya lalu menelpon polisi. Polisi pun datang malam itu juga ke rukonya Chow dan mengetuk pintunya. Tapi polisi dan tetangga yang tahu kalau Chow ada di dalam juga tidak dibukakan pintu. Akhirnya polisi mendobrak paksa pintu ruko Chow dan masuk ke dalam. Di sanalah polisi melihat hal yang tidak terduga sebelumnya. Lantai dan dinding rumah itu dipenuhi dengan cairan merah. Dan yang paling mengejutkan, polisi menemukan kepala manusia dengan bagian tubuh lainnya yang sudah terpisah-pisah. Dengan bantuan tetangga, mereka dengan cepat mengidentifikasi bahwa korban adalah putrinya Chow sendiri yang masih berusia 12 tahun yang bernama He Meichi. 4 bagian besar tubuh korban terendam di dalam bak mandi dan sisanya sudah dicincang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sementara kepalanya tergeletak di lantai kamar mandi dengan wajah yang sudah dikuliti. Beberapa bagian organnya juga ternyata ditemukan di dalam rice cooker. Polisi saat itu mengaku kalau kasus penemuan ini adalah kasus penemuan yang paling mengerikan sepanjang karir mereka. Sementara Chow yang hanya bisa berdiam diri langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan urin. Sebab selain bukti pembunuhan yang dilakukan seperti pisau, parang, dan cairan desinfektan, polisi juga menemukan beberapa bukti lain seperti kondom bekas pakai dan botol kecil untuk mengkonsumsi narkoboy. Setelah diperiksa, selain membunuh putrinya, ternyata Chow juga memakai narkoboy. Dari hasil pemeriksaan di TKP yang dilakukan polisi, Chow Yan sudah bisa dipastikan menjadi tersangka utama dalam
kasus ini sebab tidak ada indikasi orang lain yang terlibat. Apalagi di dalam rumahnya dan benda-benda yang dipakai untuk membunuh korbannya hanya ditemukan sidik jari dan DNA Chow. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata beberapa organ dalam korban disiram ke dalam toilet dan ada juga yang dibuang ke saluran pembuangan air yang menyebabkan pipa salurannya buntu lalu menyebabkan kebocoran dan air agak kemerah-merahan itu mengotori properti sebelahnya. Bahkan air yang merah-merah itu juga terlihat oleh tetangga di sepanjang selokan di belakang ruko. Akhirnya dia pun mengakui semua perbuatannya di hadapan polisi bahwa memang benar dia adalah pembunuh putrinya sendiri. Malam sebelum kasus itu terungkap di jam 7 malam, Meichi pulang ke rumah setelah bermain di rumah temannya. Tapi waktu itu ibunya tidak ada di sana. Sehingga Meichi meminjam handphone ibunya yang tertinggal untuk melakukan video call dengan teman-temannya yang lain. Chow yang pulang ke rumah sehabis pulang kerja memang melihat kalau Meichi sedang meminjam handphonenya. Tapi waktu itu dia biasa aja, tidak ada perdebatan atau perkelahian. Dia pun menyuruh putrinya untuk membantu membereskan pekerjaan rumah. Memang Meichi saat itu sempat sadar nih kalau perilaku ibunya itu tidak biasa. Apalagi sebenarnya dia sudah disuruh membeli bubur untuk ibunya saat pulang sekolah, tapi Meichi tidak beli bubur karena uangnya tidak cukup. Biasanya ibunya akan marah besar tuh kalau Meichi tidak melakukan perintah dari ibunya. Tapi kali ini anehnya ibunya biasa aja. Dan Meichi tetap melakukan apa yang diperintahkan ibunya untuk membereskan rumah. Ibunya pun menyiapkan makan malam untuk Meichi dan setelah itu Meichi pingsan guys. Karena Chow sudah mencampurkan obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi ke dalam makanannya Meichi. Di saat itulah dia langsung mengambil parang untuk diasah dan mutilasi Meichi yang padahal saat itu masih bernapas. Setelah semuanya selesai, dia langsung mengambil kantong-kantong kresek yang sudah disiapkannya dan memasukkan beberapa bagian ke dalam kantong itu. Dia juga membuang organ-organnya ke dalam toilet dan ke dalam saluran pipa pembuangan. Tapi aktivitas yang dia lakukan itu rupanya terganggu dengan kehadiran tetangganya yang mengetuk-ngetuk pintu karena melihat cairan merah dari celah pintu dan mencium aroma yang amis. Sehingga dia cepat-cepat menyembunyikan kantong-kantong kresek itu di berbagai tempat di rumahnya. Salah satunya dimasukkan ke dalam rice cooker. Sementara dia bingung nih harus menyembunyikan kepalanya di mana sehingga dia hanya melempar bagian kepala itu ke lantai kamar mandi. Sebelum akhirnya dia berpura-pura meminjam handphone tetangganya dan kasus itu pun terungkap. Choyan juga bilang pada polisi bahwa dia sudah beberapa kali keluar rumah dengan membawa beberapa kantong berisi potongan-potongan itu untuk dibuang di tempat sampah warga. Dia juga membuangnya ke gorong-gorong dan juga kolong-kolong mobil. Hal ini membuat polisi sibuk mencari kantong-kantong yang dibuang oleh Chow di seluruh pemukiman warga mulai dari tempat sampah, kolong mobil, dan tempat lainnya yang tersembunyi. Tetangga bilang awalnya mereka tidak curiga selama mereka mendengar suara dentuman parang dari rumah Chow karena mereka pikir Chow sedang memotong daging untuk membuat isian pangsit. Tapi mereka jadi curiga saat melihat Chow beberapa kali keluar rumah dan mereka juga mencium aroma desinfektan sampai pipa saluran bocor dan mengeluarkan air yang agak kemerah-merahan. Banyak yang bertanya-tanya kenapa bisa Chow menghabisi anak semata wayangnya dengan begitu kejam. Padahal di lingkungan warga, Meichi dikenal sebagai gadis yang baik dan tidak pernah bermasalah. Dia juga dikenal sangat berprestasi di sekolahnya. Dari pengakuan Chow di kantor polisi, semuanya bisa terungkap, bahkan pengakuannya juga dibenarkan oleh ayah kandung Meichi yang tinggal di Tiongkok saat itu. Jadi semuanya berawal dari kegagalan rumah tangga Chow dengan ayah kandung Meichi di masa lalu. Choyan adalah wanita yang berasal dari Tiongkok. Choyan bertemu dengan seorang pria yang identitasnya disembunyikan di sebuah bar. Waktu mereka kenalan, mereka pun jatuh cinta dan mulai berpacaran. 1 bulan pertama hubungan mereka masih bahagia guys. Hingga akhirnya banyak teman Chow yang merasa iri dengan hubungan Chow dan pacarnya. Chow sering disindir-sindir dan sering ditanyai kapan mereka akan menikah. Merasa muak dengan sindiran halus dari teman-temannya, Chow langsung membuktikan kalau dia bisa menikah dengan pacarnya. Padahal hubungan mereka baru 2 bulan guys. Tapi pernikahan mereka belum sah secara hukum. Jadi waktu itu Chow dan pacarnya hanya menggelar acara pernikahan sederhana. Salah satu sahabat baik Chow mengingatkan Chow untuk segera mendaftarkan pernikahannya supaya sah secara hukum. Nyatanya Chow tidak menghiraukan nasihat dari sahabatnya itu. Hingga akhirnya Chow hamil dan memberitahukan kehamilannya pada teman-teman
teman-temannya yang sering menyindir Chow. Tapi saat itu dia belum mau memberitakan suaminya kalau dia hamil karena suaminya jarang pulang ke rumah dengan alasan dinas keluar kota. Rupanya suaminya sudah benar-benar pergi dari rumah dan Chow menemukan suaminya berselingkuh dengan wanita lain di bar tempat pertama kali mereka ketemu. Di situ Chow sempat memergoki suaminya dan melabrak wanita selingkuhannya. Seminggu kemudian, Chow menerima surat perpisahan dari suaminya yang intinya suaminya tidak mau lagi berhubungan dengan Chow dalam bentuk apapun. Disitulah Chow bingung apakah dia harus memberitahukan mantan suaminya kalau dia hamil atau memilih untuk melakukan aborsi. Akhirnya dia memilih untuk ke dokter dan melakukan aborsi. Rupanya dokter waktu itu bilang kalau rahim Chow tidak kuat dan kalau dia memaksa untuk menggugurkan janinnya, dia juga akan kehilangan nyawanya. Disitulah Chow bingung dan mau tidak mau dia tetap mempertahankan anaknya tanpa diketahui oleh mantan suaminya hingga lahirlah putri mereka yang diberi nama He Meiji. Sebenarnya dari kecil Meiji sudah mengerti nih bahwa dia harus mematuhi semua perintah dari ibunya. Kalau tidak, Meiji akan dipukul dengan cara yang brutal. Di sekolah, Meiji sebenarnya aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dia juga dikenal sebagai atlet di sekolah yang berprestasi dan sering mendapatkan juara. Meiji juga punya bakat melukis dan lukisannya sering dipajang oleh guru-guru sekolah di papan pengumuman. Sayangnya, hal itu tidak bisa membuat hati ibunya luluh. Chow memperlakukan Meiji seperti bukan putrinya sendiri, guys. Dalam pengakuannya, Chow bilang pada polisi kalau dia sebenarnya sudah capek menanggung biaya hidup anaknya yang dianggap sebagai beban. Setelah kelahiran Meiji, Chow pindah ke Hong Kong untuk memulai kehidupan baru lalu menikah dengan suami keduanya di tahun 2009 yang adalah warga negara Hong Kong. Sayangnya, pernikahan itu tidak berjalan dengan baik sehingga dia bercerai lagi. Dia bekerja sebagai tukang pijat di sebuah panti pijat. Dia bilang pada polisi sebenarnya dia masih mampu menanggung beban hidupnya. Sampai suatu hari setelah 12 tahun kemudian, Chow bertemu dengan orang yang tidak pernah mau lagi dia temui. Dia adalah mantan suaminya dan istri barunya yang datang ke panti pijat tempat Chow bekerja. Dan istrinya pun adalah wanita selingkuhan yang dilihat Chow waktu di bar dulu. Disitulah mantan suaminya dan juga istri barunya menginjak-injak harga dirinya Chow. Mereka memerintahkan Chow untuk melayani mereka sebaik mungkin. Kalau tidak, Chow akan dilaporkan pada atasannya. Bahkan bukan hanya memijat, Chow juga diperintahkan untuk mencuci kaki mereka berdua. Selama Chow melayani mereka berdua, Chow dihina dan diolok-olok, bahkan mantan suaminya bilang ke Chow kalau dia pengen ketemu lagi dengan Chow di kemudian hari dengan keadaan Chow yang lebih buruk daripada saat itu. Disitulah Chow merasa sakit hati dan dia ingin membalaskan dendamnya pada mantan suaminya. Sayangnya Chow tidak punya pelampiasan untuk balas dendam nih, sehingga dia membunuh Meiji, putrinya yang baru berusia 12 tahun karena Meiji adalah anak dari mantan suaminya juga. Setelah kejadian itu, polisi memberitahu mantan suami Chow yang tinggal di Tiongkok dan dia pun kaget kalau dia punya anak hasil pernikahannya dengan Chow. Dia juga bilang kalau dia tidak menyangka bahwa Chow akan membalas dendam dengan menjadikan anak mereka sebagai pelampiasan. Waktu persidangan kasus ini digelar, rupanya pengakuan yang disampaikan oleh Chow saat diinterogasi dirubah di depan hakim demi mendapatkan hukuman ringan. Saat itu jaksa menuntut Chow dengan pasal pembunuhan berencana, sebab dia berniat membunuh putrinya di saat dia dihina oleh mantan suaminya dan juga sudah mempersiapkan obat tidur untuk membuat Meiji tidak sadar. Tapi Chow malah bilang kalau pembunuhan itu tidak disengaja karena dia sedang di bawah pengaruh narkoboy, sehingga dia merasa linglung setelah membunuh putrinya sendiri. Dia pun merubah pernyataannya lagi dan bilang kalau dia punya penyakit mental. Dia mengaku waktu kejadian dia baru bangun dan menemukan jasad dalam kamar mandi. Dia masih kayak denial nih kalau jasad itu bukan putrinya. Jadi dia mengklaim dia tidak sadar kalau dia yang sudah membunuh putrinya sendiri. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menegaskan kalau Chow tidak mengidap penyakit mental apapun. Hanya saja pengacara tetap ngotot kalau Chow mengidap penyakit mental sebab dia sudah menggunakan narkoboy dari bulan Februari 2017 atau 7 bulan sebelum pembunuhan itu terjadi. Dan dia juga pernah bercerita
pada temannya kalau dia merasa dirasuki oleh sesosok arwah. Psikiater yang menangani Chow juga bilang kalau Chow memang mengidap skizofrenia dan halusinasi pendengaran. Apalagi saat pembunuhan terjadi, tidak ada pertengkaran hebat antara Chow dan juga putrinya yang memicu pembunuhan itu. Dari pernyataan itu, sayangnya hakim di persidangan menyimpulkan meskipun pembunuhan Meichi dilakukan Chow karena kesadaran yang terganggu, tapi pengadilan menolak anggapan bahwa Chow menderita gangguan mental. Sehingga pengadilan menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup pada Chow tanpa adanya bebas bersyarat. Sementara jasad Meichi yang sudah tidak utuh lagi dibawa oleh mantan suaminya Chow atau ayah kandungnya untuk dimakamkan di kota kelahirannya di Tiongkok. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian percaya kalau Chow memang mengidap gangguan mental saat pembunuhan dilakukan? Dan apa tanggapan kalian tentang mantan suaminya? Tulis semua komentar kalian di bawah dan kita bisa diskusi di sana. Kalau kalian ada request kasus menarik lainnya, bisa juga tulis di bawah atau kirim ke email yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa!